Dr. Sullivan. Bagaimana kondisi Leo saat ini? Bagaimana keadaannya? Mengingat situasi saat ini, kita harus mencoba semua cara yang bisa kita lakukan. Sekretaris Thompson, cari seseorang dalam waktu setengah bulan, dan atur agar Leo menikah dengannya. Ya. Aku tidak akan menikah. Ayah dan ibu, kalian mau aku menikah dengan pria Martinez yang dalam kondisi vegetatif itu? Bukankah kalian melemparku ke dalam api? Sayangku, katakan sesuatu. Dong, apa kau benar-benar ingin Ruby menikah dengan pria Martinez yang dalam kondisi vegetatif itu? Masa depannya akan hancur. Betul, ayah. Tapi keluarga Martinez di kota Adheria punya kekuatan yang sangat besar. Keluarga Lowell kita. Bagaimana mungkin kita berani menyinggung mereka? Aku tidak akan menikah. Menyuruhku menikahi orang yang seperti sayuran. Lebih baik aku mati. Baiklah, baiklah. Berhenti bicara tentang mati terus-menerus. Anak perempuan pembantu kita, Ibu Scott, dan Ruby. Ayo. Lahir di hari yang sama persis. Kan? Bagaimana kalau kita suruh dia menggantikan Ruby dan menikah masuk ke keluarga itu? Itu sebenarnya ide yang bagus. Tapi, bagaimana kalau keluarga Martinez mengetahuinya? Kalau kau tidak bicara, dan aku tidak bicara, siapa lagi yang akan tahu? Seseorang. Bawa Nancy Scott ke sini. Nyonya, Anda memanggilku? Nancy, kamu, tahun ini 25 tahun, kan? Aku punya hati yang baik, dan sudah menemukan jodoh yang bagus untukmu. Asalkan kamu menggantikan Ruby, dan menikah masuk ke keluarga Martinez. Kamu akan menjadi wanita kaya juga. Menikah? Ibuku hanya punya aku, anak perempuannya. Aku. Nancy. Seseorang tidak boleh melupakan kebaikan. Musim dingin itu, kami yang menampungmu dan ibumu. Sekarang, saatnya kamu membayar hutang itu. Anakku, kenapa tiba-tiba kamu menikah? Ini semua salahku karena menyeretmu ke dalam ini. Jangan khawatir, Ibu. Sebentar lagi, aku akan bawa suamiku kembali untuk menemuimu. Ibu Lowell, silakan. Baiklah, baiklah, cepat pergi. Ibu Lowell. Tentang kamu yang menggantikanku dan menikah masuk ke keluarga Martinez. Sebaiknya kamu simpan sendiri. Kalau tidak, ibumu akan menunggu ajal. Ruby Lowell, kalau ada sesuatu terjadi pada ibuku, aku akan membuatmu. Ayo pergi. Anakku. 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 Keluarga Martinez benar-benar keluarga terhormat nomor 1 di kota Adheria. Sangat mewah. Ibu Lowell, tuan muda kami, sudah menunggumu. Silakan lewat sini. Jadi kamu Leo Martinez, suamiku. Aku selalu tahu Ruby Lowell. ITU orang bodoh. Dia sudah punya segalanya, sebagai Nyonya Martinez. Tapi dia memaksaku menggantikan posisinya. Ternyata, tuan muda keluarga Martinez adalah orang dalam kondisi vegetatif. Halo? Tidak ada reaksi. Sudah kuduga. Harus diakui, Bapak Martinez ini sebenarnya cukup tampan. Sayang sekali, dia tidak bisa bergerak. Tapi lagi-lagi, suami dalam kondisi vegetatif itu sempurna.
Tidak perlu berpura-pura. Menjadi pasangan yang mesra. Tidak perlu berurusan dengan Yula anak orang kaya. Dan tidak ada pertengkaran juga. Inilah suami sempurna yang legendaris. Kaya, berkuasa, dan tidak sadarkan diri. Kamu pasti Ruby. Anda pasti Nyonya Martinez. Tidak perlu formalitas seperti itu. Sekarang kamu sudah bagian dari keluarga. Panggil saja aku Nenek. Nenek, Ya, menantu perempuanku tersayang. Tahun lalu Leo mengalami kecelakaan yang sangat parah. Dia terbaring di tempat tidur selama setahun penuh. Masih belum sadar juga. orang baik punya malaikat pelindungnya sendiri. Aku percaya Leo akan bisa melewatinya. Kuharap begitu, kata dokter. Dengan kondisi Leo, peluang untuk pulih sangat tipis. Memaksa gadis muda sepertimu untuk menikahi pria dalam kondisi vegetatif. Kami benar-benar telah berbuat salah padamu. Ada 15 miliar rupiah di sini. Anggap saja sebagai uang saku bulan ini. Kalau ini salah, aku suka sekali jadi salah. Neh, aku. Masuk. Ini, hadiah selamat datang kecil untukmu. Aku tahu kalian anak muda. Suka hal-hal yang berkilau. Lihatlah, apakah perhiasan-perhiasan ini menarik perhatianmu? Ini, gelang giok hijau imperial. Ini adalah berlian mewah Afrika Selatan. Dan berlian api. Mobil-mobil ini, semua ada di garasi. Kamu bisa mengendarainya kapan saja. Kalau kamu tidak suka, nanti, aku akan mengajakmu untuk memilih sendiri. Nenek. Ini terlalu berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Sekarang kamu sudah jadi menantu perempuanku. Aku tidak akan membiarkanmu kekurangan. Aku tahu, hari ini adalah hari pernikahanmu. Aku tidak akan menahanmu lebih lama lagi. Ini benar-benar keluarga Martinez. Penerus yang mereka pilih, bahkan dalam kondisi vegetatif, mereka sampai mengatur pernikahan, dan mereka memperlakukanku dengan sangat baik. Sayang, jangan khawatir. Bahkan jika kamu dalam kondisi vegetatif, aku akan merawatmu dengan baik. Nyonya, Ini pakaian untuk Tuan ganti. sayang, sekarang giliranku ganti baju kamu. Aduh, benar-benar tidak sengaja. Kondisi vegetatif, kamu baik-baik saja? Bapak Martinez, setelah setahun diinfus, dada dan perutnya masih sangat bagus bentuknya. Sepertinya, waktu dia sadar, pasti dia orang yang sangat menarik. Aduh, aku malah suka sama pria yang dalam kondisi vegetatif. Siapa wanita ini? Apa maunya? Tenang, fokus. Kamu sama sekali tidak boleh punya pikiran yang tidak pantas tentang orang yang terbaring di tempat tidur. Siapa? Aku tidak bermaksud. Tunggu, barusan ada yang menarik aku? Ini kilatan hidup terakhir? Bapak Martinez, mohon dimengerti, jangan disimpan. Biarkan aku bantu kamu ganti sekarang. Aku tidak akan lihat kamu lagi. Berbaring saja diam seperti itu ya, sayang. Hatiku yang malang. Tidak tahan dengan ketakutan seperti ini. Ibu Lovell, kenapa tidur di lantai? Bagaimana aku jelaskan? Karena
Aku takut dia mungkin meninggal di sampingku tengah malam nanti. Aku menikahi Bapak Martinez tanpa persetujuannya. Walaupun dia dalam kondisi vegetatif, aku sepenuhnya sadar. Sebagai istrinya, aku harus menghormati suamiku. Selain itu, aku tidurnya gelisah. Kalau tidur di lantai, aku bisa jaga dia kapan saja. Ibu Lovell, Anda sangat perhatian. Terlalu berlebihan. Baiklah kalau begitu, saya tinggalkan Anda. Istirahatlah. Dia mengajukan diri tidur terpisah. Dari Leo. Ya, katanya pernikahan itu tanpa persetujuan Tuan Muda. Sebagai seorang istri, dia harus menghormati suaminya. Dan dia juga bilang, tidur di lantai, memungkinkannya merawatnya kapan saja. Anak yang baik. Aku tidak salah menilainya. Keluarga Martinez berjanji kalau Ruby menikah masuk ke keluarga mereka, mereka akan menyerahkan proyek Stellar Innovations ke kita untuk dikerjakan. Sudah 2 minggu, tapi belum ada kabar sama sekali. Betul. Nancy Scottitu. Dia mungkin terlihat penurut dan masuk akal. Tapi dalam hati, siapa tahu seberapa besar dia memosisi kita. Orang seperti dia, hanya peduli uang. Siapa tahu, dia ngomong apa-apa di belakang kita. Ke Nyonya Martinez. Jangan berani-berani. Kalau dia berani bokorkan sepeda hadapan. Ibunya yang sakit, asma, bisa merana dan mati saja. Benar. Keluarga Martinez adalah dinasti kaya tingkat atas. Kalau mereka tahu, kita menyuruh anak pembantu menggantikan posisi Ruby, maka keluarga Lowell kita akan hancur. Harus bagaimana kita? Oh, iya. Cepat, telepon. Dan tanyakan, soal proyek yang dijanjikan keluarga Martinez ke kita. Bagaimana perkembangannya? Lalu, Katakan padanya. jangan bicara sembarangan. Oak. Nomor yang Anda tuju, sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Nancy Scott. Berani-beraninya kau mengabaikan teleponku? Kalau ada yang mau dikatakan, katakan. Kalau tidak, aku tutup telepon. Aku peringatkan kau. Dengar? Jaga mulutmu. Kalau keluarga Martinez tahu kau menikah masuk ke keluarga mereka menggantikan aku. Ibumu yang asma bisa menunggu mati karena sakitnya. Aku sudah lakukan yang kau minta. Aku sudah menikah masuk ke keluarga Martinez. Apalagi yang kau mau? Saat pernikahan sedang dibahas, keluarga Martinez berjanji pada kami. Mereka akan menyerahkan proyek Stellar Innovations ke keluarga kami. Ayahku menyuruhku tanya padamu, kenapa belum ada kemajuan sama sekali? Aku hanya setuju untuk menggantikanmu dalam pernikahan. Aku tidak pernah setuju untuk membantumu mendapatkan proyek apapun. Aku sudah melunasi utangku pada keluargamu atas bantuan mereka. Soal proyek itu, kau bisa negosiasi sendiri. Itu tidak ada hubungannya denganku. Nancy Scott. Sudah besar kepala, ya? Masih kesal karena aku merebut Dylan darimu? Aku tahu. Dylan adalah cinta pertamamu. Dulu, kalian berdua sudah membicarakan pernikahan. Coba tebak, Kau tidak dilahirkan sebagai Pieris kaya. dia pikir kau tidak cukup baik. Dan kau menyalahkanku? Sampah satu orang adalah harta orang lain, ya? Aku harusnya berterima kasih padamu. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Kau. Maesuk. Ibu Lovell, ada waktu sebentar? Nyonya ingin berbicara dengan Anda. Oak. Nyonya, Ibu Lowell sudah tiba. Mesukla. Nenek ingin bertemu saya? Menantu perempuanku tersayang sudah datang. Silakan duduk. Menantu, lihatlah ini. Apa ini? Ini adalah beberapa pekerjaan yang sudah saya atur untukmu. Pilala, lihat mana yang kamu suka. General Manager Pemasaran, Kepala Sumber Daya Manusia, Wakil Presiden Perusahaan Energi Digital. Nenek ingin melakukan apa? Ruby, Leo, adalah penerus yang saya latih sendiri. Dia sudah terbaring di sana selama setahun penuh, dan kemungkinan dia untuk bangun sangat tipis. Saya khawatir beban berat keluarga Martinez akan jatuh ke pundakmu. Saya tidak tertarik dengan bisnis. Terima kasih atas tawaran baik nenek.
Aset keluarga Martinez. Tak terhitung banyaknya. Kamu sama sekali tidak tertarik? Dan, penunjukan ini adalah sesuatu yang banyak orang akan memohon untuk mendapatkannya. Pekerjaannya memang kesempatan langka. Tapi saya adalah seorang penipu. Begitu saya mulai, saya akan ketahuan. Bagaimana bunyi pada ITU? Beratlah kepala yang mengenakan mahkota. Saya masih terlalu muda. Mahkota seberat itu di kepala saya akan membuat saya tercekik. Saya sebaiknya mulai dari bawah. Bagus. Kesadaran diri dan kerendahan hati semacam itu jarang ditemukan. Setelah beberapa tahun lagi pengalaman, denganmu mendukung keluarga Martinez. Bahkan jika Leo tidak bangun di Alambaka, saya akhirnya bisa tenang. Kesehatan nenek sangat baik. Nenek pasti akan hidup sampai 100 tahun. Bagus, menantu perempuanku tersayang. Karena kamu sudah punya pendapat sendiri, saya tidak akan memaksamu. Hanya itu dari saya. Kamu bisa pergi sekarang. Saya akan pergi dulu. Baiklah. Dan begitulah. Di mana dia? Bagaimana dia bisa menghilang? Di mana Bapak Martinez? Ruby. Benar-benar kilatan hidup terakhir waktu itu. Dalam sekejap mata, dia sudah pergi. Ruby. Leo sudah terbaring di tempat tidur selama lebih dari setahun, terus-menerus diinfus. Bagi siapapun, itu adalah bentuk penyiksaan. Mungkin lebih baik dia pergi seperti ini. Baginya, itu juga sebuah pembebasan. Ibu Lo, apa yang ibu bicarakan? Dia bilang kamu harus santai saja untuk menyampaikan bela sungkawa. Leo, kamu sudah sadar. Nenek, aku baru saja bangun. Promosi, kekayaan, dan 3 suami. Maaf, aku tidak mati. Maaf mengecewakan. Kamu dengar semua itu? Minum air. Aku dalam kondisi vegetatif. You can mati. Terima kasih. Sama-sama. Hanya menjalankan kewajiban sebagai suami. Ya ampun. Ani, Ini benar-benar bunuh diri sosial. Aku bisa jelaskan. Aku khawatir, Leo mungkin tidak suka Ruby. Sepertinya, kekhawatiranku tidak perlu. Mengenal tuan muda, kalau dia tidak suka padanya, dia pasti sudah mengusirnya sejak lama. Melihat kalian berdua, akur sekali. Membuat hatiku tenang. Makan malam akan segera siap. Kalian berdua, ayo makan. Baik, Nenek. Biar aku bantu Nenek. Ruby, ini, makan sayur. Terima kasih, Nenek. Leo, Ruby baru bergabung dengan keluarga kita. Kamu bangun, keluarga Martinez kita, mendapat 2 berkah sekaligus. Nanti, kita akan pilih hari baik untuk kalian berdua, untuk mengadakan upacara pernikahan yang layak. Saat waktunya tiba, kita akan merayakannya dengan meriah. Nenek, tentang pernikahan itu, kita bicarakan nanti saja. Aku baru saja bangun, dan banyak hal di perusahaan yang perlu perhatianku. Aku penasaran kapan Bapak Martinez sebenarnya sadar tentang mengganti bajunya. Apa dia tahu? Hingga hari ini, disiapkan khusus oleh seorang koki Michelin yang aku undang ke rumah. Leo, selama kamu koma, Ruby merawatmu dengan sangat baik. Kamu harus memperlakukannya dengan baik. Ayo, ambilkan makanan untuk istrimu. Sedikit. Tidak usah. Aku tahu, Nenek. Ini, sayang. Coba yang ini. Ini, sayang. Coba yang ini. Silakan, sayang. Terima kasih.
Nah, baru gitu, begitulah seharusnya pasangan suami istri. Penuh kasih sayang. Leo, sekarang kamu sudah pulih. Kamu dan Ruby harus segera bertindak. Kalian berdua harus segera mulai berkeluarga dan memberikan kami seorang pewaris. Aku tidak sabar untuk menggendong cicit laki-lakiku. Nenek. Leo, aku sudah selesai. Leo, Ruby itu gadis yang baik, hatinya murni. Cantik luar dalam. Setelah aku tiada, bisnis keluarga akan kuwariskan pada kalian berdua. Dia? Harus menjadi doing kawat dan tak tahu apa-apa. Dia tahu apa soal mengelola kekayaan keluarga? Nek, jangan biarkan tingkahnya yang manis dan polos menipumu. Omong kosong. Penilaian nenek terhadap orang selalu tepat. Ruby adalah wanita muda yang luar biasa. Hey, lagi jumper upper. Kamu memang doyan cowok, dan nenek menganggapmu sangat tinggi. Lihat caramu berpakaian. Dan kamu bilang aku doyan cowok? Siapa yang suruh kamu punya wajah yang bisa bikin orang tergila-gila? Saya Papan. Akan melirik 2 kali. Itu cuma membuktikan seleraku sangat normal. Mimeng, lidahmu tajam. Kamu harus istirahat. Aku juga mau tidur. Apa kamu selama ini tidur di lantai? Ya, Sepertinya nenek tidak salah. Aku benar-benar salah paham tentangnya. selamat malam. Tuan muda ini susah dihadapi. Kalau dia tahu aku penipu, dia akan menghabisi aku. Aduh, bahaya mengintai di mana-mana. Bukannya kamu jurusan bisnis? Kok bisa juga menggambar? Desain perhiasan? Cuma hobi pribadi aja. Banyak dari yang disebut-sebut desainer top di negara ini menghasilkan desain yang biasa-biasa aja. Tapi punyamu sebenarnya punya beneran ada bakat. Kamu terlalu baik. Jangan terlalu dekat. Kamu? Aku nggak bisa konsentrasi kalau kamu terlalu dekat. Aku nggak sengaja. Takut apa? Aku nggak gigit kok. Leo, lagi ngapain sih? Lihat, kamu sampai membuat Ruby ketakutan. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Cuma bercanda dikit. Nggak nyangka dia reaksinya segitu kuatnya. Oh, ini karya siapa? Mas Rapie, Ruby yang gambar. Itu hobinya. Waktu itu, aku udah rekomendasikan ke Ruby. Banyak banget posisi yang beda-beda. Tapi dia nggak tertarik sama sekali. Sepertinya, kita Salab Highly Industry Beauty. Keluarga kita juga punya perusahaan perhiasan. Lain kali, aku ajak dia lihat-lihat. Mungkin dia bakal tertarik. Yah, aku mau istirahat dulu. Oak. Nancy Scott. Hey, cariin informasi seseorang buat aku. Nancy Scott. Sampai hari ini habis. Aku mau semua informasinya. Bapak Martinez, informasi yang Bapak minta sudah kami temukan.
Nama aslinya adalah Nancy Scott, bukan Ruby Lowell. Setiap kali aku mulai berpikir lebih baik tentangmu, kamu selalu berhasil mengejutkanku lebih lagi. Nancy Scott, bagus sekali. Sekarang, aku pengen lihat. Gimana caramu jelasin? Ini. Ruby, coba lihat perusahaan ini. Bagaimana pendapatmu? Wah, luar biasa. Dan sangat elegan. Selamat pagi, Bapak Martinez. Ruby, nenek memberimu perusahaan ini sebagai hadiah. Perusahaan perhiasan ini baru saja dimulai. Masih kecil, jadi tidak akan sulit untuk dikelola. Aku. APA, kamu pikir ini terlalu kecil? Tidak. Aku hanya takut tidak bisa membalas kebaikanmu. Jangan khawatir. Semua orang di perusahaan ini adalah yang terbaik. Nenek percaya padamu. Beri waktu, dan kamu akan melakukan hal-hal hebat. Apa yang kamu lakukan di sini tiba-tiba? Takut padaku, sekarang? Ada APA, hati nuranimu tidak tenang? Tentu saja tidak. Apa yang harus aku rasakan bersalah? Jadi, kamu sudah tahu. Kamu tidak terlalu lambat menangkapnya. Leo, aku bisa jelaskan. Ada terlalu banyak mata yang mengintip di sini. Leo dan aku ada beberapa hal yang harus diselesaikan. Kami harus pergi sekarang. Baiklah. Ayo pergi sekarang. Jelaskan, mengapa kamu menipuku untuk menikah ini? AAPA, itu bukan yang aku sebut menipumu untuk menikah. Aku tahu menikahimu tanpa persetujuanmu adalah kesalahanku. TAPI, aku tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan, kamu juga dalam kondisi vegetatif. Keluarga Lowell, mereka sangat ambisius. Mengirimkan palsu untuk mengacaukan aku, berencana bekerja dari dalam. Untuk mengambil alih keluarga Martinez. Tidak. Sungguh bukan itu. Dan lagi, aku tidak tahu. Kamu dalam kondisi vegetatif. Oh, begitu. Berharap aku segera mati. Sehingga kamu bisa mewarisi segalanya, begitu? Itu sama sekali tidak benar. Aku tahu. Berpura-pura menjadi Ruby dan menikah ke keluarga Martinez adalah salah. Jika kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, maka mari kita bercerai saja. Aku tidak setuju dengan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar minta maaf. Aku bukan Ruby Lowell. Aku hanya putri seorang pembantu dari keluarga Lowell. Akila yang telah membohongi kalian semua. Terima kasih telah merawatku dengan sangat baik. Selama ini, semua yang nenek berikan padaku, akan ku kembalikan semuanya. Aku hanya membawa masalah. Dan aku sungguh menyesal. Tunggu. Siapa kamu? Itu tidak penting. Kamu menyelamatkan Leo. Itu membuatmu menjadi menantu perempuan. Yang diterima keluarga kami. Dia menyelamatkanku. Tuan, ada sesuatu yang perlu Tuan ketahui. Tepat setelah Tuan lahir, Sirang Ali Ramel datang ke rumah. Dia bilang Koban besar telah diramalkan dalam takdir Tuan. Dan dia meninggalkan detail kelahiran seseorang. Dia bilang jika Tuan menikahi seorang wanita, yang detail kelahirannya cocok dengan ini, Tuan, akan mengubah musibah menjadi berkah. Tapi detail kelahiran itu, bukankah milik Ruby Lowell? Hidup dan mati. Entang dan rugi, semuanya sudah takdir. Nancy, begitu kamu menikah masuk keluarga Martinez, Leo terbangun. Itu artinya, kalian berdua didiktirkan untuk satu sama lain. Leo, kamu sekarang sudah selamat, dan Nancy yang berjasa atas semuanya. Mungkin aku sebaiknya tetap. Sudah. Nenek ingin kamu tinggal. Jadi tinggallah. Nancy, keluarga Lowell membuatmu menggantikan posisi Ruby. Mereka pasti menggunakan cara tertentu untuk memaksamu. Dalam hal ini, kamu juga adalah korban. Ini semua salah keluarga Lowell. Tidak ada hubungannya denganmu. Kalian berdua sudah menikah. Sekarang fokuslah membangun kehidupan bersama. Untuk perceraian, jangan dibahas lagi. Kupikir mengungkap identitas asliku akan menimbulkan badai besar. Aku tidak pernah menyangka
Nenek begitu pengertian. Ini adalah undangan. Untuk KTT Industri Perhiasan tahun ini, kamu dan Leo harus pergi bersama. Tahun ini, Presiden Fong dari Asosiasi KTT akan hadir. Dia punya proyek yang ingin dikerjakan bersama kami. Pergi dan diskusikan dengan dia. Leo, jaga baik-baik Nancy. Mengerti, Nenek. Ayo pergi, Nancy. Aku jelaskan dulu, jangan coba-coba berbuat macam-macam. Sayap. Aku akan bertingkah seperti menantu perempuan yang sempurna. Di depan nenek. Kau tak perlu khawatir. Dan untukmu, Aku tahu. Aku tak akan punya pikiran macam-macam tentangmu. Aku janji. bagus. Kau cuma tambahan mulut yang harus diberi makan. Keluarga Martinez bisa menanggungnya. Dia jauh lebih imut saat dia pingsan. Sudah beberapa tahun. Tumbuh sampai sebesar ini. Limayan. Kau bilang apa? Tidak ada. Ada urusan kerja. Aku harus urus. Oak. Sampai jumpa nanti. Jangan khawatir, Ayah. Aku tahu undangan ini susah didapat. Aku mengerti. Kyungar, tahun ini, Presiden Fong dari Asosiasi KTT juga akan hadir. Aku pasti akan merebut hatinya. Nah. Ini kan anak pembantu kami. Nancy Scott, apa yang kau lakukan di sini? Bukannya seharusnya kau di rumah merawat suamimu yang dalam kondisi vegetatif. Bukan datang ke tempat mewah seperti ini? Mau ikut-ikutan? Kalau orang yang tidak punya kelas seperti kamu bisa ada di sini, kenapa aku tidak boleh? Baru beberapa hari tidak bertemu. Sudah berani-beraninya kamu. Apa suamimu, yang dalam kondisi vegetatif itu, yang memberimu nyali untuk bicara seperti ini padaku? Nancy Scott, bagaimana rasanya menikah dengan Orang dalam kondisi vegetatif? Jangan-jangan dia akan tiba-tiba, mari saja, membuatmu jadi janda dalam waktu singkat. Memang tidak semua yang berkilau itu emas. Pendidikan Ibu Lowell selalu saja mengagumkan. Ini bukan rumahmu. Lihat baik-baik bagaimana semua orang memendamiu. Jangan kamu pikir, hanya karena keluarga Martinez mendukungmu, kamu jadi hebat. Nancy Scott. Kamu akan selalu menjadi anak dari pembantu keluarga kami, dan kamu akan selalu sampai. Aku hanya berjalan beberapa langkah. Bagaimana bisa kamu sampai jatuh? Sini. Biar aku bantu kamu bangun. Kamu. Apa yang kamu sombongkan? Kalau bukan karena aku, kamu tidak akan berada di posisimu sekarang. Silakan. Teruskan teriakmu. Lebih keras. Kudengar puncak hari ini penuh dengan orang-orang penting di industri. Siapa tahu? Mungkin ada yang kenal Nyonya Martinez di sini. Bukankah akan menarik jika dia tahu lebih cepat? Kalau aku ini penipu, aku tidak masalah dengan itu. Nancy, teruslah bertingkah sok suci. Hari-hari Leo sudah dihitung. Dia cuma numpang hidup. Begitu dia pergi, lihat deh nanti kamu masih sok suci apa enggak. Nah, kalau menurut logikamu itu, aku masih bisa sombong sedikit lebih lama. Sayang, kamu ngapain di sini? Pas banget waktunya. Lihat siapa yang datang. Nancy, bukankah hari ini KTT Industri Perhiasan? Di sini isinya orang-orang penting semua. Kamu ngapain di sini? Coba tebak. Oh, Nancy, aku sudah bilang jelas-jelas. Sama kamu, tipe wanita yang aku suka, itu yang kayak Ruby. Si peluari manja. Bukan kamu. Kenapa kamu masih nempel terus sama aku, ngejar-ngejar aku sampai ke sini? Menyedihkan sekali. Sebenarnya, kamu salah sangka tentang dia. Ya, dia. Sudah nikah masuk keluarga kaya. Katanya, suaminya adalah orang dalam kondisi vegetatif. Nancy. Harus merawat suaminya, bahkan sampai ke urusan kamar mandi. Nancy,
Aku nggak nyangka, sekarang tanpa aku, kamu jatuh begitu rendah, sampai jadi pembantu tinggal di dalam. Sudah, berhenti mempermalukan diri sendiri di sini. Pergi dari sini. Dengar nggak, tempat kayak gini? Bukan untuk wanita. Kayak kamu. Pinter-pinteran, pergi sekarang juga. Terus kalau aku nggak mau? Nggak mau? Kalau gitu jangan salahin aku kalau jadi kasar. Satpam, mana mereka? Seret wanita, ini keluar dari sini. Ada apa ini? Rame sekali. Jadi kamu, Ruby Lowell, di sampingnya, kamu terlihat hampir lumayan. kamu membandingkanku dengan dia? Tak ada bandingannya. Nancy Scott. Lelaki tampan itu siapa? Aku paham sekarang. Jangan-jangan kamu pakai uang keluarga Martinez. Buat nayan mainan? Kamu tidak kenal dia? Kenapa aku harus tahu? Tapi, Penampilannya tidak buruk. Bahu lebar, pinggang ramping, kaki panjang. Lelaki seperti ini untuk sehari. pasti harganya selanjut. Tapi, Uang bukan masalah bagiku. katakan Nancy Scott. Berapa dia bayarmu? Ikut aku. Aku akan gandakan bayarannya. Bagaimana, tampan? Ya, sepertinya aku, rekan pribadi Ibu Scott. Kalau kau menginginkanku, bukankah seharusnya kau tanya dia? Dia? Sudahlah. Kalau keluargaku tidak menampungmu, dan ibu MU yang sesak napas itu, Kalian berdua sudah jadi mayat because sekarang. sedangkan dia, Hanya anjing keluarga kami. kalau aku bilang lompat, dia tanya setinggi apa. Kalau aku mau sesuatu, dia menyerahkannya. Jadi seperti inilah kehidupan yang dia jalani bersama keluarga Lowell. Maksudnya apa tatapanmu? Kasihan sama aku sekarang? Menyesal sudah bersikap kasar padaku? Tampan. Aku bicara padamu, kenapa kamu melihat dia? 2 kali lipat tidak cukup. Benar juga. Dengan wajah sepertimu. Kalau begitu, 5 kali lipat. Nancy. Kamu, Bagaimana dengan aku? Dia bersamaku. Kamu tidak boleh menyentuhnya. kamu, aku akan memberimu pelajaran yang takkan pernah kamu lupakan. Berani-beraninya kau mencoba menyakiti wanitaku di hadapanku. Kau memang berani. Ruby, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kalian berdua? Pasangan yang sangat mesra, ya? Nancy. Kamu dan pria tampan di sampingmu. Berlutut dan minta maaf padaku sekarang juga. Jika bukan karena kau menikahi orang aneh itu untukku. Orang yang dalam keadaan vegetatif itu. Aku sudah membunuhmu. Orang aneh? Orang dalam keadaan vegetatif? Ruby. Kau mulut besar. Kau akan minta maaf padanya. Sekarang juga. Atau, Kau ingin aku minta maaf pada pria tampan ini? Mimpi kali. Kau pikir aku akan minta maaf pada pria tampan ini? Mimpi kali. Nancy, mau apa? Nancy, kau takkan bisa lolos dari ini. Satpam, Satpam di mana? Ibu, halo, ada yang bisa saya bantu? Kerjan makam APA ini? Beraninya kau membiarkan sampah seperti ini. Masak? Semua tamu hari ini adalah orang-orang terhormat. Kami tidak bisa asal mengusir tamu lain, hanya karena dendam pribadi Anda. Mengusir tamu lain. Orang terma? Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya undangan. Tapi kau tetap membiarkannya masuk? Kalau ada masalah, bagaimana kau akan bertanggung jawab? Ibu, kalau tidak punya undangan, silakan pergi. Jangan membuat keributan. Siapa bilang kami tidak punya undangan? Pria tampan sepertimu, mungkin punya undangan ke KTT industri perhiasan? Siapa yang akan percaya itu? Lihat baik-baik ini. Ini, undangan atau bukan? Ini palsu. Mereka bahkan tidak berusaha membuatnya terlihat asli. Ini, bayarkan dia lihat. Seperti apa yang asli? Satpam, tidak bisa kau lihat ini palsu? Keluarkan mereka dari sini. Sekarang, apa yang terjadi? Bapak Presiden Fong, kan? Betul. Dan kamu, Saya Ruby. Ibu saya dulu teman sekelas dan sahabat baik Bapak. Ruby Lowell. Liu, apa yang kamu lakukan di sini? President Fong. Bapak kenal dia? President Fong, Nona ini secara terbuka menghina saya dan istri saya. Apa yang akan Bapak lakukan?
tentang hal ini? Apa? Undangan itu, Ashley? Kalau bukan karena ibunya terus mendesak saya tidak akan pernah Memberikan undangan itu padanya. Dan sekarang dia berani mungkul di sini dan tidak menghormati bapak seperti ini, Presiden Fong. Bukan seperti itu, dia cuma cantik wajahnya. Dan pria yang bersamanya, dia cuma mainan prianya. Undangan mereka juga palsu, saya cuma mau memberi mereka pelajaran. Saya benar-benar. President Fong. Pasti ada kesalahpahaman. Saya benar-benar tidak mengerti. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Kamu tidak tahu siapa dia? Dia kan cuma model pria? Pria tampan? Dengarkan saya baik-baik. Dia adalah tuan muda keluarga Martinez, Pevares Group Martinez. Leo Martinez. Dan wanita di sampingnya adalah istrinya. Ini adalah tuan muda keluarga Martinez, Pevares Group Martinez. Leo Martinez. Yang berdiri di sampingnya adalah istrinya. Apa? Dia Pueris Martinez? Itu tidak mungkin benar. Pueris Martinez. Seharusnya dalam keadaan koma, kan? Kabarnya, peluangnya untuk bangun hampir tidak ada. Bapak Presiden Fong, saya dan istri saya ada di sini mewakili nenek di puncak acara ini. Karena sudah begini, kalau masalah ini tidak ditangani dengan baik, kami tidak akan bisa mempertanggungjawabkan kepada nenek. Baiklah, dimengerti. Saya akan pastikan keluarga Lowell masuk daftar hitam di seluruh industri. Seseorang. Keluarkan dia dari sini. Bapak Presiden Fong, saya akui saya salah. Tolong maafkan saya sekali, ini saja. Tolong. Bapak Martinez, Jangan simpan dendam atas ini. saya tahu saya salah. Tolong maafkan saya. Nancy. Demi masa kecil kita bersama, bicarakan yang baik-baik untuk saya. Tolong. Apa yang kalian tunggu? Bawa dia pergi. Nancy. Tunggu. Ibu Lowell adalah pewaris manja, lagi pula. Meski harus pergi, seharusnya dengan anggun. Baiklah, saya pergi. Nancy Scott. Dasar perempuan tidak tahu terima kasih. Aku tidak akan membiarkanmu lolos dari ini. Bawa dia pergi. Ayo pergi. Siapa dia tadi? Ayo pergi. Dia siapa? Oh, itu teman kencan Ruby. Kuma, teman kinkin Ruby Lowell. Oak. Dia juga cinta pertamaku. Cinta pertamanya, Minarik, biar ku tebak, alasan kalian putus adalah karena kau yang menyakitinya. Bukan. Bukan, kau dan Pueris keluarga Lowell terlibat hubungan. Berani berbuat tapi tidak berani mengaku, selingkuh saja sudah keterlaluan. Lalu kau malah pamer perselingkuhanmu di depan korban. Sepertinya, kau perlu diberi pelajaran. Bapak Presiden Fong, bisakah Bapak membantu saya menyelidiki koneksi pria ini? Bongkar semua hal kotor yang telah dilakukannya ke publik. Nancy, aku salah. Aku tidak mau bunuh diri sosial. Camus, kamu bantu. Tolong, bantu aku mata. Bapak Martinez mengampuniku. Lepaskan. Sekarang baru tahu salah, tidakkah kau merasa sudah agak terlambat? Nancy tidak ingin ada hubungan apapun denganmu. Pergi dari sini. Satpam, bawa dia pergi. Nancy tidak ingin berurusan denganmu. Pergi sana. Satpam, Keluarkan dia dari sini. Leo, kamu dan Nancy silakan menikmati acaranya. Aku ada urusan lain yang harus ditangani, jadi aku pamit dulu. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Kita ada di pihak yang sama. Siapapun yang tidak menghormatimu, tidak menghormatiku. Jangan sungkan. Dulu waktu kamu tinggal dengan keluarga Lowell, apakah Ruby sering menindasmu? Ah, tidak terlalu serius. Dia punya banyak teman waktu itu, dan mereka selalu menggangguku. Tapi kemudian, setelah kita masuk SMP, aku mengerjainya beberapa kali. Dia tidak berani menggangguku lagi. Semakin dewasa, dia cuma bisa mencaci. Dan aku mengabaikannya saja. Kenapa tidak kamu beritahu aku lebih cepat? Kalau saja aku tahu waktu itu, aku pasti akan menyuruh orang memukulinya sampai babak belur dan membuangnya ke jalanan. Dia masih beruntung.
Hei, siapa pria itu? Masuknya cukup dramatis. Kudengar dia salah satu tamu spesial hari ini. Dia orang penting betulan. Presiden Fong harus mengerahkan banyak pengaruh untuk membawanya ke sini. The Pack Clark, Anda akhirnya tiba. Pas. Selama aku di sini, Aku tidak akan membiarkan siapapun menindasmu. mari kita tinggalkan masa lalu. Semuanya sudah berlalu. Kamu adalah istriku, orang yang telah kupilih. Aku, Leo Martinez. Ayo, kita jalan-jalan melihat-lihat. Tunggu, itu tidak mungkin benar. Tidak mungkin bos akan bersama pria sembarangan. Pasti sedang berhalusinasi. Silakan lewat sini. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bos bersama pria asing? Pasti aku berhalusinasi. Silakan lewat sini. Sepertinya aku aman sekarang. Kreasi berbantuan AI. Kalian berdua, silakan mencobanya. Ayo kita coba bersama. Baiklah. Kamu lihat APA? Fokus saja pada gambarmu sendiri. Aku hampir selesai. Aku juga. Bagaimana? Lumayan bagus. Alat ini ternyata cukup mudah digunakan. Aku beli satu. Ini dia. Ayo pergi. Walter, Kemarila, pergi perkenalkan produkmu pada Bapak Clark. Siapa yang menggambar ini? Wanita tadi, Apakah dia berusia 25 tahun, dengan wajah yang halus, tingginya sekitar 5 kaki 5? ya, betul. Benar-benar kamu. Pas. Semua yang kumiliki sekarang, semuanya berkat kamu. Tapi kamu pergi begitu saja tanpa sepatah kata. Surga memberi imbalan pada yang tekun. Akhirnya aku menemukanmu. Segera ambil rekaman pengawasannya. Aku ingin melihatnya dalam 3 hari. Ya, Tuan. Ibu Scott, ada yang ingin menemui Anda. Nancy, kamu harus membantuku. Begini. Kamu bisa pergi. Aku yang akan menanganinya. Lepaskan. Nancy, tolong. Kamu harus membantuku. Bapak Martinez membongkar aibku. Hingga semua orang tahu. Sekarang kemanapun aku pergi, orang-orang menunjuk dan membisikkan tentangku. Sekarang aku bahkan tidak bisa pulang. Dan aku kehilangan pekerjaan. Ada APA Jerangan Tuan muda datang ke sini? Lihat apa yang kau lakukan. Aku bahkan tak bisa pulang sekarang. Dan aku kehilangan pekerjaanku. Nancy, tolong aku sekali ini saja. Dan aku akan jadi milikmu selamanya. Sumpah. Keseshanmu, tak ada harganya bagiku. Sekarang lepaskan. Dia bilang lepaskan. Kau tuli? Tidak. Pergi dari sini. Berhenti membuat keributan. Tidak. Nancy. Biar ku jelaskan. Kalau keganggu dia lagi, diusir. Akan jadi masalah terkecilmu. Pergi. Dia merah. Bapak, Nyonya sudah telepon belasan kali. Mungkin Bapak sebaiknya angkat telepon? Bapak, saya tahu Bapak kesal. Lagi pula, jadwal Bapak padat hari ini. Tapi Bapak masih menyempatkan waktu menemui Nyonya. Bahkan, membawa kue favoritnya. Tapi, Bapak lihat sendiri. ITU Dylan Price yang menggenggam lengan Nyonya. Dia tak bisa melepaskan diri. Kalau dia benar-benar engine lapis, dia pasti bisa. Bapak, Nyonya kan wanita lembut. Bisa dimaklumi. Tunggu sebentar. Bapak tidak cemburu, kan? Aku. Tiba-tiba,
Nggak mungkin. Hanya gara-gara hal sepele hari ini, kau mau mengusirku? Hei, aku yang jadi korban di sini. Orangnya kekar banget. Harusnya aku ngapain? Jangan pelit amat. Aku benar-benar nggak mau jadi gelandangan. Kapan aku bilang, kau bakal jadi gelandangan? Terus ngapain selimutku kau ambil? Ada-ada saja. Anak perempuan sepertimu, tidur di lantai setiap malam. Kalau sampai tersiar kabar, mereka akan bilang aku jahat padamu. Tunggu, jadi maksudmu, aku yang tidur di kasur, dan kau di lantai? Kenapa kita enggak tidur di kasur berdua saja? Apa ini? Sekarang jadi malu-malu? Keberanianmu waktu ganti baju aku dulu. Kemana? Itu lain soal. Santai aja. Aku hampir nggak gerak kalau tidur. Kita buat batas yang jelas di tengah. Aku nggak akan melewatinya sedikit pun. Leo. Tenang saja. Sejak aku menikahimu, aku nggak akan berurusan dengan pria lain. Tadi ya. Intercorp juga putus hubungan dengan kita. Anakku yang bandel, siapa sih yang berhasil kau musuhi? Apa? Intercorp juga mengakhiri kerja sama mereka dengan kita. Putri pembangkang. Kamu bikin marah siapa sih? Aku. Katakan. Di puncak itu, aku mengira tuan muda keluarga Martinez adalah model pria yang dipelihara Nancy Scott. Lalu rencana tukar guling kita pasti sudah terbongkar. Bapak Mers, apa dia bereaksi? Dia tidak bereaksi banyak. Dia malah membelanya. Karena Bapak Martinez menargetkan keluarga kita, karena Nancy Scott. Ruby, nanti beli beberapa hadiah. Dan pergi minta maaf kepada Nancy Scott. Oh ya. Kamu mau aku merendahkan diri pada gadis itu? Apa yang kamu pikirkan? Apa? Kamu sekarang tidak mau mendengarkan aku? Aku. Putri durhaka. Baiklah. Lupakan saja. Ini semua karena kamu memanjakannya. Kamu mau aku menyerah pada Nancy Scott? Tidak akan pernah. Ruby Lowell, bukankah kamu seharusnya sibuk belakangan ini? Apa yang membuatmu menemuiku? Jadi kamu baru saja berhasil mendapatkan perhatian Bapak Martinez? Nancy Scott, apa yang kamu sombongkan? Bukankah kamu mengandalkan orang tuamu untuk mencapai posisimu sekarang? Aku mengandalkan suamiku. Jadi apa bedanya dengan aku? Kamu. Ambil kartu ini, dan tinggalkan Leo Martinez. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku, Nancy Scott, akan pernah disuap dengan uang. Bolehkah aku bertanya, berapa jumlahnya di kartu ini? Ambil kartu ini, dan tinggalkan Leo. Siapa sangka, aku, Nancy Scott, bisa disogok dengan sedikit uang. Boleh tahu berapa isi kartu ini? $600,000. Itu cukup untuk ibumu yang sakit asma, hidup nyaman selama puluhan tahun. $600,000. Uang yang banyak sekali. Kau tahu berapa nilai gedung di belakangku ini? Berharga atau tidak, gedung ini bukan milikmu. Leo seharusnya menjadi suamiku. Gedung ini seharusnya menjadi milikku. Kau kuma. Badut perampas. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu. Manny and Kurla. Begitu semuanya kembali ke tempatnya. Semua masalah kita akan selesai. Bagaimana kalau aku menolak? Kau. Jangan salahkan aku atas apa yang terjadi nanti. Apa orang tuamu tidak pernah mengajarimu? Kalau menunjuk orang, sangat tidak sopan?
Aku akan menunjuk kalau mau. Mau apa kau? Lepaskan. Tidak ada. Hanya mengajarimu sopan santun yang tidak diajarkan orang tuamu. Apa yang kau tunggu? Serang dia. Sentuh dia sedikit saja, kau akan menyesal. Kau baik-baik saja? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu waktu itu belum cukup keras. Jangan berani-berani menyentuhnya. Kamu baik-baik saja? Sepertinya pelajaran yang kuberikan padamu dulu terlalu lunak. Kamu masih berani mengincar Nancy? Bapak Martinez, Anda salah paham. Aku di sini untuk membantumu. Membantuku? Tepat sekali. Nancy Scott, hanyalah anak sirang pembantu. Dia orang rendahan. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Seseorang yang mulia sepertimu, pasangan hidupmu, juga harus berasal dari keluarga kaya. Seseorang sepertiku. Tapi, menurutku, Nancy jauh lebih baik darimu. Dia? Tidak mungkin. Pertama-tama, dari segi penampilan, Ibu Lowell, kamu tidak secantik Nancy-ku. Dia juga lebih baik hati dan lebih mampu darimu. Dia tidak menjilat pada yang berkuasa atau menindas yang lemah. Kamu, selain nama keluargamu, apalagi yang kamu punya? Beraninya kau menghinaku seperti itu. Nancy Scott. Kau akan membayarnya. Ayo kita pergi dari sini. Apa kamu lupa kartu bankmu? Ambil kartuku. Apa yang kamu lihat? Tidak ada. Hanya saja tiba-tiba aku merasa mengagumimu. Bersama kamu, membuatku merasa sangat aman. Ah, bukan apa-apa. Kuma, aku agak kagum padamu. Bersama kamu, membuatku merasa sangat aman. Lama juga kamu baru sadar. Ruby Lowell ini, terus-terusan buat masalah, nggak berhenti-henti. Dia bukan ancaman yang serius, tapi ya ampun, dia bikin kesal banget. Sepertinya, kita harus cari cara. Biar selesaikan ini untuk selamanya. Ada apa di pikiranmu? Kamu ngapain di sini tiba-tiba? Aku baru selesai rapat di dekat sini. Kupikir aku akan datang menjemputmu. Lapar? Ayo kita cari makan. Ada restoran di sekitar sini yang pasti kamu suka. Kalau kamu nggak mau makan, pasti ada yang nggak beres denganmu. Ayo. Ayo. Ibu Scott. Bapak Clark, orang yang di sana itu adalah orang yang kamu cari. Di seberangnya adalah suaminya, tuan muda keluarga Martinez, Leo Martinez. Aku mau ke kamar kecil. Aku tunggu. Baik. Tunggu di sini, aku segera kembali. Oke. Sudah kuduga. Beberapa hari terakhir ini, aku terus merasa seperti ada yang mengawasiku. Ternyata orang-orangmu selama ini. Sudah 2 tahun. Dan hal pertama yang kamu katakan padaku adalah Xinghao ini Xinghao. Waktu itu aku pergi tanpa pamit. Karena aku takut kalau ketemu kalian semua, aku nggak tega buat pergi. Sudah 2 tahun. Dan ini hal pertama yang harus kamu katakan padaku? Aku pergi tanpa pamit. Karena aku takut kalau ketemu kalian semua, aku nggak akan tega buat pergi. Setelah kamu pergi, Simiwa orang, Menkeraima, kami semua berharap dan berdoa kamu akan kembali. Ayo pulang bersamaku. Waktu masih muda, kamu selalu ingin meraih puncak. Tapi pas akhirnya sampai di posisi itu, barulah kamu sadar apa yang benar-benar penting. Aku bahagia dengan hidupku sekarang. Jangan coba-coba membujukku. Pas, kalau bukan karena kamu, aku nggak akan sampai di posisi seperti sekarang. Aku baru saja bertemu kamu lagi, dan kamu menyuruhku pergi?
Aku nggak bisa melakukan itu. William, Kamu benar-benar. baiklah kalau begitu. Kalau kamu benar-benar ingin membalas budiku, lakukan satu hal untukku. Sebut saja. Akhir-akhir ini kamu menyuruh orang membuntutiku. Kamu tahu tentang Ruby Lowell, kan? Kamu mau aku. Dia terus-terusan muncul dan menggangguku. Camel, kalau kamu bisa menyingkirkan gangguan ini untukku, kita anggap lunas. Pasti terlaksana. Mau ditangani seperti apa? Mengerti. Aku yang urus. Silakan. Siapa dia? Sopirnya? Dari ujung kepala sampai kaki pakai Gucci. Jam Jaeger di pergelangan tangannya. Siren. Sopir yang ditunjuk. Sopir yang ditunjuk. Pakai Gucci. Jam Jaeger Le Coulter. Serene. Bapak Chen, ini produk dengan tingkat pembelian ulang tertinggi di perusahaan kami, sangat layak dicoba. Bapak Chen, saya tahu Bapak punya pertimbangan sendiri, tapi beri kami kesempatan. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Hei, jangan buru-buru menolak. Saya kasih satu gratis. Coba saja dulu, ya? Baiklah, Ibu Lowell. Lupakan saja kali ini. 50%. Kamu bercanda. Proyek dengan tingkat pengembalian serendah itu, gratis pun saya tidak mau ambil. Bukannya sudah saya bilang? 100%. Bapak investasikan 24 miliar rupiah pada saya hari ini. Dan sebulan kemudian, saya kembalikan 48 miliar rupiah. 48 miliar rupiah? Percaya atau tidak? Sesuka Bapak. Halo, Bapak, ada waktu untuk bicara? Ibu Lowell, ada yang bisa saya bantu? Proyek yang Bapak sebutkan di telepon tadi, bisakah kita bahas lebih detail? Ikannya sudah menyambar umpan. Silakan masuk. Ibu Scott, seperti yang Anda instruksikan, properti untuk ibumu telah selesai direnovasi sepenuhnya, dan dia bisa pindah segera. Terima kasih atas bantuannya. Silakan. Dulu, Ibu, sangat berterima kasih pada keluarga Lowell. Sampai seberapapun aku coba membujuknya, dia menolak untuk pergi. Sekarang aku dipaksa masuk ke pernikahan ini. Ibuku akhirnya melihat wajah asli keluarga Lowell. Sekarang dia punya tempat tinggal. Dia tidak perlu lagi menahan omong kosong keluarga Lowell. 75 miliar rupiah. Cek sendiri. Sudah, cepat sekali. Itu karena aku hebat. Misi selesai. Aku pergi. Serius? 75 miliar rupiah belum cukup? Kalau aku ingat benar, permintaanku yang asli adalah untuk menghilangkan masalahnya sepenuhnya. Aku hampir lupa cara kerjamu. Baiklah, aku akan mencari cara bagaimana untuk menghilangkan masalahnya sepenuhnya. Terima kasih. Sampai jumpa. 240 miliar rupiah. Ruby, apakah Bapak Clark ini bahkan bisa diandalkan? Ayah. Bapak Clark ini, apa yang tidak bisa diandalkan darinya? Bulan lalu, aku memberinya 75 miliar rupiah. Bulan sebelumnya, aku memberinya 18 miliar rupiah. Dan ada investasi percobaan awal kita sebesar 2 miliar 400 juta rupiah. Bukankah dia mengembalikan semuanya? Dengan bunga, ayah dan ibu, perusahaan kita sedang disanksi oleh grup Martinez dan masuk daftar hitam industri. Hampir semua mitra kita Telememitaskan hibangan dengan kita. Jika kita ingin bangkit kembali, ini cara tercepat. Tapi itu 240 miliar rupiah. Di rekening kita. Kita tidak punya sebanyak itu. Uang tunai liquid. Ibu, Kenapa kita tidak bisa menggadaikan perusahaan dan rumah dulu? Di rekening kami tidak memiliki banyak uang tunai. Ibu, Tidak bisakah kita menggadaikan perusahaan dan rumah saja dulu? Tapi, bukankah itu terlalu berisiko? Ibu, Kami sudah menguji ini berulang kali, begitu banyak kali. Di mana risikonya? Pikirkan saja, setelah bulan ini berakhir, kita akan memiliki 480 miliar rupiah dalam uang tunai.
pada saat itu, perusahaan kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan. Tapi apa? Ibu, Ayah. tolong percayai aku sekali, ini saja. Baiklah. Kami akan melakukan seperti yang dikatakan putri kami. $240 miliar telah diterima, siap menutup jaring. Nenek Martinez, Leo, aku perlu menerima ini. Silakan, sayang. Halo? Sudah selesai. Uang dari keluarga Lowell akan disumbangkan seluruhnya kepada Amal. Aku akan memastikan Sidiapson pergi kepada yang membutuhkan. Kerja bagus. Merupakan kesenangan saya bekerja untuk Anda, Bos. Anda dan suami Anda. Apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja. Saya mengerti. Baiklah, saya akan membiarkan Anda pergi sekarang. Bos. Kamu dan suamimu. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Oak. Baiklah, aku biarkan kamu lanjut. Nenek. Bilang saja itu ide kamu. Jangan lebakan aku. Setuju? Maksudmu itu ideku? Dan itu tidak ada hubungannya denganmu? Nancy, sayang. Nenek baru ingat sesuatu. Ibumu sudah semakin tua, tinggal sendirian, tanpa ada yang merawatnya. Luangkan waktu, dan pindahkan ibumu tinggal bersama kita. Nek, Leo. Terima kasih kalian berdua. Sudah memikirkan keluargaku. Hanya, itu ide nenek. Aku tahu. Ibuku sudah terbiasa hidup sendirian. Tiba-tiba banyak orang tinggal bersama. Mungkin akan canggung baginya. Aku sudah belikan dia apartemen dekat perusahaan. Setelah renovasi selesai, kita cari waktu untuk dia pindah. Itu juga bisa. Setelah urusan dengan ibumu selesai, kalian berdua harus cepat-cepat memberiku seorang cicit. Nenek, jangan buru-buru dulu. Pegaslah kalau begitu. Begitu kalian sudah mapan, ibumu dan kalian berdua, cepat-cepatlah kasih nenek cicit. Nenek, nggak usah buru-buru. Angkat teleponnya. Kenapa nggak diangkat? Angkat. Sayang, masih nggak diangkat? Sudah kuduga. Ini pasti penipuan, sudah kubilang. Sudah terjadi. Ngomong gitu sekarang buat apa? Kita harus, sekarang juga, bayar utang ke bank. Dan Anda siapa? Kami dari bank. Pembayaran cicilan rumah Anda sudah lewat jatuh tempo. Menurut peraturan, kami akan menyita properti ini. Apa? Itu bukan urusan kita lagi. Aduh, tanah warisan ini sudah turun-temurun dalam keluarga kita. Aku tak bisa biarkan ini hancur di tanganku. Kamu, ini semua salahmu. Kamu si pemboros tak berguna. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku jadi begini? Kenapa kau melampiaskan pada dia? Bukannya Julie Camille Yongambil qui puisse interactive? Ya kita sekarang, rumah kita hilang. Dan sekarang, kita mau tinggal di mana? Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku terpuruk begini? Nancy Scott. Kamu tak akan lolos dari ini. Sialan. Gimana, sudah betah di tempat baru? Bagus. Bagus banget. Tempat sebesar ini pasti mahal harganya. Jangan khawatir soal itu. Anggap saja rumah sendiri. Jangan sembarangan boros. Ya? Bu, sekarang kan sudah punya uang. Hey, Ada APA. Ibu. Ada APA, ibumu terjadi sesuatu. Tidak bisa menghubunginya, ibumu, anginnya mulai kencang. Kau yang membawa ibuku. Apa yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Aku ingin jadi pewaris manja lagi. Aku ingin ibumu jadi pelayan keluargaku lagi. Dan aku ingin kau jadi anjing peliharaanku lagi. Pata-pata sidiap, kainjanenku. Kau tahu itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa tidak mungkin? Pabrik kimia di Jalan Riverbend di distrik North Lake. Datang ke sini sendirian. Kalau ada orang lain yang tahu, kau bisa langsung pergi ke neraka untuk menemui ibumu. Leo. Ada masalah? Tidak ada. Ibuku datang menemuiku dekat kantor. Aku perlu keluar sebentar. Jangan khawatir. Kau tetap di sana. Begitu aku dapatkan yang kuinginkan, aku akan melepasmu. Tapi kalau aku tidak mendapatkannya, maka aku tidak punya pilihan selain. Ibu, lepaskan ibuku. Tidak mungkin.
Jangan mendekat, atau aku pastikan ibumu mati bersamaku. Berhenti. Jangan gegabah. Aku di sini sekarang. Katakan saja apa yang kau mau. Akan kuberikan apapun yang bisa kuberi. Sederhana saja. Kamu cerai Leo, dan buat dia menikahiku atas kehendaknya sendiri. Mimpi. Satu-satunya wanita yang akan kusebut istriku adalah Nancy. Kau tidak layak. Apa yang kau lakukan di sini? Ruby, kau harus hentikan ini. Aku sudah telepon polisi. Mereka akan tiba sebentar lagi. Kalau begitu, aku bawa kau bersamaku. Ibu. Ibu. Leo. Tanya, aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Nancy, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Kau bisa cerita setelah sembuh. Aku cinta kamu. Bawa aku ikut. Bawa aku ke rumah sakit. Nancy. Ada sesuatu yang selalu ingin kukatakan padamu. Katakan padaku saat kamu sudah sembuh. Aku mencintaimu. Aku bahkan tidak tahu kapan mulai jatuh cinta padamu. Tapi saat aku menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Di lubuk hatiku, hanya kamu yang kulihat. Kamu. Apa kamu mencintaiku? Siapa yang menelepon polisi? Kami. Dia menculik ibuku. Dia menembak suamiku. Dia terluka parah. Bawa dia ke rumah sakit segera. Aku mohon. Pusat kendali. Ada korban luka di sini. Kirim tim medis dengan tandu segera. Ibu, Anda tersangka penculikan dan penganiayaan. Anda sekarang ditahan. Hey, William. Aku baru dapat kabarnya. Ruby menculik ibumu dan menikam Bapak Martinez. Ini semua salahku. Aku yang gagal. Bukan salahmu. Aku tidak menyangka dia akan melawan. Aku lengah, tapi sekarang polisi sudah menahannya. Dia mungkin akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Aku harus pergi. Nanti kita bicara lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Lukanya dalam, tapi tidak mengenai organ vital. Dan dia sampai di sini tepat waktu. Sekarang dia sudah lepas dari bahaya. Dia hanya perlu dirawat untuk observasi. Terima kasih, dokter. Lukanya cukup dalam, tapi untungnya, tidak mengenai organ vital. Kamu cepat sampai sini, jadi kamu aman. Kami hanya perlu menahanmu untuk observasi. Terima kasih, dokter. Hei, jangan bergerak. Jahitanmu masih baru. Sudah berapa lama saya tidak sadar? 1 hari semalam. Di mana yang lain? Kenapa cuma kamu yang di sini? Saya suruh yang lain pulang. Kamu terluka karena saya, jadi tentu saja saya yang tinggal. Siapa itu? Pasien kita sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Ada rasa tidak nyaman tertentu? Pause. Saya di luar kamarnya. Ada waktu sebentar? Kerja sama dulu dengan pemeriksaan dokter. Saya akan menunggu di luar. Sebentar lagi saya kembali. Terima kasih, dokter. Ini pasti istri Anda, kan? Dia luar biasa. Sejak Anda dirawat, dia tidak pernah meninggalkan sisi Anda. Tidak sedetik pun. Dia cuma merasa bersalah, itu saja. Saya terluka karena menyelamatkannya. William. Pause. Kamu terlihat sangat lelah. Bagaimana kabar Bapak Martinez? Dia baru saja bangun. Kondisinya stabil untuk saat ini. Apa ini? Ini adalah bukti dari Conrad dan Helen Lowell tentang penggelapan pajak selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, aku sudah menyewa pengacara top. Ruby dan orang tuanya akan mendekam seumur hidup. Anggap saja ini caraku yang sederhana untuk menebus kesalahan. Aku benar-benar tidak menyalahkanmu. Tolong jangan menyalahkan dirimu lagi. Pause. Alasan aku kembali adalah untuk mengevaluasi proyek baru perusahaan. Evaluasi itu sekarang sudah selesai. Aku harus segera kembali. Camel, kamu benar-benar tidak mau kembali bersamaku? Semua orang berharap kamu kembali. Aku sangat bahagia dengan kehidupanku saat ini. Harus kuakui, aku iri pada Bapak Martinez. William sangat tampan. Kamu pasti akan bertemu orang spesial suatu hari nanti. Baiklah, pause. Kalau begitu, aku pergi dulu.
Ini, minum obatmu. Aku jatuh cinta padamu. Aku bahkan tidak tahu kapan itu mulai. Kapan aku mulai jatuh cinta padamu. Tapi saat aku menyadarinya, hanya kamu yang ada di hatiku. Apa kamu merasakan hal yang sama? Nancy, terakhir kali di pabrik kimia itu, pertanyaan yang kutanyakan padamu. Kamu tidak pernah memberiku jawaban. Pertanyaan apa? Apa kamu suka padaku? Nancy, Leo. Ibu. Ibu ada di sini untuk apa? Dasar anak ini, pertanyaan macam apa itu? Si, Leo kan menantu laki-lakiku, dan dia menyelamatkan nyawaku. Tentu saja aku harus datang menjenguknya. Ibu, bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir kejadian waktu itu mungkin membuat ibu takut. Ibu baik-baik saja. Sayang, ibumu tidak mudah ketakutan. Leo, sayang, sekarang perasaanmu bagaimana? Aku baik-baik saja, Ibu Scott. Ini, coba cicipi ini. Ibu buatkan kamu makanan khusus yang bergizi. Kamu akan menikmati hidangan lezat. Masakan ibuku yang terbaik. Ibu Scott, syukurlah ibu ada di sini. Kalau tidak, aku harus makan masakan bergizi Nancy, dan mungkin akan membunuhku. Sedala kamu. Masakanku tidak seburuk itu, tahu. Selalu saja bicara manis. Memang seburuk itu? Selamat atas keluar dari rumah sakit. Luka-lukamu belum sembuh total. Ayo kita bersulang pakai air, bukan anggur. Kamu sudah melalui banyak hal, sayang. Sejak kapan kita jadi seresmi ini? Nancy benar-benar mencurahkan hatinya untuk ini. Lihat betapa indahnya dia menghias rumah. Halo, Ibu? Ada APA? Nancy, kenapa kamu membelikanku begitu banyak barang? Dan barang-barang yang mahal pula? Barang? Barang apa? Ginseng, sarang burung wallet, jamur ulat, ditambah segala macam pakaian dan perhiasan. Ibu tahu kamu sekarang menghasilkan uang yang banyak, tapi kamu tidak bisa seenaknya menghamburkannya begitu saja. Aku tidak membeli barang-barang itu. Lalu siapa yang membelinya? Barang-barang untuk ibuku itu. Kamu yang beli? Aku tahu sekarang kamu sudah menghasilkan uang yang cukup, tapi kamu tetap harus hati-hati menggunakannya. Aku tidak membeli semua ini. Siapa yang membeli semua ini? Tunggu, hadiah-hadiah untuk ibu itu. Kamu yang membelinya? Sudah sampai? Ibu, simpan saja. Leo yang membeli semua itu. Wah, kalian berdua, sanggup membelikan ibu barang-barang mewah dan mahal ini? Bagaimana mungkin nenek sihir tua seperti ibu bisa menerima semua ini? Terlalu berlebihan. Ibu, saat aku di rumah sakit, ibu datang menjengukku hampir setiap hari. Ibu bahkan memasak untukku. Ini hal paling kecil yang bisa kulakukan. Sudahlah. Ibu, kita sedang makan malam. Nanti kita bicara lagi. Oke. Kalian berdua nikmati makanannya. Terima kasih sudah begitu baik kepada ibuku. Kamu tahu, sejak aku menikah denganmu, aku terus menemukan berbagai keuntungan. Lama juga kamu menyadarinya. Jadi, apa aku dapat hadiah? Waktunya benar-benar tidak tepat. Halo, apa ini Bapak Martinez? Ini Ian Cole. Ian Cole, perwakilan komite seni kelas dari kuliah dulu. Benar, itu aku. Aku tidak menyangka kamu masih ingat padaku. Setelah sekian lama. Pokoknya, Profesor kita dulu, Profesor Ford, sebentar lagi ulang tahun ke-60. Jadi angkatan kita berkumpul dan memutuskan untuk mengadakan pesta reuni. Kamu harus datang kalau sempat. Profesor Ford selalu sangat baik padaku. Tentu, tidak masalah. Kirimi saja aku pesan waktu dan tempatnya. Aku pasti akan datang. Kudengar kamu sudah menikah. Oh, kalau tidak merepotkan, bawa pasanganmu juga. Oh, tidak masalah. Kirimkan saja waktu dan tempatnya lewat pesan. Aku pasti akan datang. Jadi, kudengar kamu sudah menikah. Baiklah,
Kalau tidak merepotkan, ajak istri Anda ikut. Kenapa wajahmu seperti itu? Seorang teman sekelas lama menghubungi tentang reuni. Dia mengundangku. Kalau kamu tidak sibuk, mau ikut denganku? Tentu saja. Entah kamu bersikap baik karena merasa bersalah, atau karena rasa terima kasih. Pada waktunya, aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Bersulang. Jadi, kudengar Leo Martinez akan datang hari ini. Masa sih? Kudengar istrinya berasal dari kalangan biasa. Sudahlah, Kukap, Leo sudah datang. Dari kalangan biasa, dengan sikapnya itu, dia terlihat seperti selebriti. Benar sekali. Pria seperti Leo Martinez, menikahi orang biasa? Kenapa dia menikahi orang biasa? Kenapa dia menikahi orang biasa? Bapak Martinez, kami kira Anda bercanda. Anda bercanda dengan kami. Kami tidak menyangka Anda benar-benar akan datang. Dan ini... Izinkan aku memperkenalkan semuanya. Ini adalah istriku, Nancy Scott. Nama itu terdengar familiar. Rasanya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Aku seorang desainer perhiasan. Kalian mungkin pernah melihat karyaku. Sekarang aku ingat kompetisi desain perhiasan global tahun ini. Desainmu masuk finalis. Wah, kudengar kompetisinya sangat ketat tahun ini. Puluhan ribu peserta dari seluruh dunia, tapi hanya 50 yang terpilih. Ibu Scott, untuk bisa menonjol dalam kompetisi dengan kualitas seperti itu, sungguh mengesankan. Apa yang dia lakukan di sini? Dia ngapain di sini? Kamu yang undang dia? Tentu saja tidak. Aku tahu Leo datang hari ini. Masa iya aku undang dia? Apa yang aku pikirkan? Ian, hal penting kayak reuni kelas. Masa kamu enggak kasih tahu aku? Tuh, aku dengar Ibu Yates, kerja di luar negeri, enggak mau ganggu kamu. Leo, gimana kabarmu selama ini? Aku baik-baik saja. Dan ini? Istri Leo Martinez. Oh, jadi, kamu ya? Anak dari pembantu keluarga Lowell. Sharon. Maaf, tiba-tiba keceplosan. Leo, aku salah pergi waktu itu. Tapi aku enggak punya pilihan. Keluar negeri itu keputusan orang tuaku. Aku enggak mau pergi. Dulu, Sharon selalu ngejar-ngejar Leo, pengen dapetin dia. Leo bosen sama dia dan putusin dia. Dia enggak terima ditolak. Terus, enggak lama setelah Leo kecelakaan mobil, dia kabur ke luar negeri. Dan sekarang dia pura-pura kasihan. Dia pikir dia bohongin siapa? Leo, kamu masih marah sama aku? Sekarang kau pura-pura polos. Kau pikir bisa menipu siapa? Leo, kamu masih marah sama aku? Leo, aku tadi... Sudahlah. Lupakan saja masa lalu. Ibu Yates, bukannya dulu ke luar negeri untuk mengembangkan karir? Kenapa tiba-tiba pulang? Pernah dengar Unal? Yang jaringannya mencakup Asia, Eropa, dan Amerika. Merek perhiasan nomor 1 di dunia. Kudengar pendiri perusahaan itu, Nancy, adalah seorang legenda. Tapi dia memutuskan untuk mundur di puncak karirnya. Betul. Waktu aku bergabung, Ibu Scott sudah pensiun. Tidak mendapat kesempatan bekerja untuk seorang master seperti itu. Sangat disayangkan. Namun, semua urusan perusahaan sekarang dijalankan oleh Bapak Clark. Sekarang aku langsung di bawah Bapak Clark. Alasan aku kembali adalah untuk memenuhi permintaan Bapak Clark, membawa Nancy kembali ke dalam perusahaan. Jadi kamu langsung melapor ke Bapak Clark. Pantasan Ibu Yates. Akhir-akhir ini terlihat sangat sombong. Tak kusangka seseorang seperti Nancy bersembunyi di sini. Aku ingin bertemu dengannya suatu hari nanti. Leo, kalau dulu aku tidak pergi, aku tidak akan mencapai apa yang kumiliki sekarang. Tapi perasaanku padamu tidak pernah hilang. Bisakah kita kembali seperti dulu? Aku tidak keberatan kalau kamu sudah bercerai. Aku pernah lihat orang tak tahu malu, tapi kamu yang paling parah. Kamu, tapi aku masih peduli padamu. Bisakah kita kembali seperti dulu? Aku bahkan tidak peduli kamu sudah bercerai. Aku pernah lihat orang yang tak tahu malu, tapi kamu yang paling parah. Kamu. Beraninya kamu mencoba merebut pacarku di hadapanku? Kamu cari masalah? Sikap khas orang rendahan. Sangat kasar. Dan kamu begitu mulia? Serakah dan tidak setia. Tak preparison dan plan-plan. Kamu suka memanfaatkan lalu meninggalkan. Kuharap anakmu menuruni sifatmu. Beraninya kamu mengutuk anakku seperti itu. Kamu pergi atau tidak? Kalau kamu tidak segera pergi sekarang, aku tidak akan bisa menahan diri untuk memukulmu. Kamu akan menyesal. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Kenapa kamu memandangku seperti itu? Sayang, kamu tadi luar biasa.
Tapi, Sharon itu wanita yang picik. Leo, Ibu Scott, kalian berdua harus berhati-hati. Mulai sekarang. Jangan khawatir, aku akan melindunginya. Dengan trik-trik kecilnya yang menyedihkan itu, dia tidak akan bisa maju jauh. Itu bagus. Baiklah, 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 semuanya, cepat, dan ambil tempat duduk kalian. Maesuk, Ibu Scott, kami baru dapat kabarnya. Karya Ibu, lolos ke babak kedua. Detail untuk babak ketiga, ada di inbox Ibu. baik, dimengerti. Juga, seorang Ibu Yates bilang, dia datang mewakili teman lama Ibu, dan ingin bicara. Ibu Yates? Maksudmu Sharon Yates? Ya, Ibu kenal dia? Tolong, aku mohon, biarkan aku masuk. Aku cuma 5 menit waktunya. Hanya itu yang ku minta. Suruh dia pergi. Aku khawatir kalau dia melihatku. Aku bisa membuatnya ketakutan setengah mati. Ya, Ibu Scott, akan kusuruh dia pergi sekarang. Bapak, tidak bisakah memberi kelonggaran? Kalau dia menolak menemuiku, pasti ada kesalahpahaman. Tidak berarti tidak. Kenapa dia masih di sini? Kamu kerja di sini? Cuma sekadar bertahan. Tunggu, kamu kerja di perusahaan ini. Apa kamu bisa lihat bosnya setiap hari? Kenapa tanya? Apa yang perlu dibanggain? Lupakan. Bisnis yang utama. Sudah hampir siang. Ada tempat dekat sini yang dulu disukai Leo. Mau ikut? Ayo. Jadi, gimana menurutmu? Tempatnya bagus, kan? Dulu waktu aku dan Leo pacaran, kami kesini setiap kali. Pesan apa aja yang kamu mau. Aku yang traktir hari ini. Ada rekomendasi? Udang giok. Leo selalu pesan itu. Oh gitu. Oh, iya. Sama cumi bayi pedas acar. Itu selalu bikin Leo berkeringat deras. Tapi dia tetap aja mau makan itu. Karena kami sering makan bersama. Selera kami jadi makin mirip. Jadi, hidangan yang kami berdua suka, pada dasarnya sama. Baiklah kalau begitu. Kamu yang pesan. Pelayan. Kami mau yang ini, dan 2 yang ini. Selamat menikmati. Ibu Yates, terlalu baik hati Anda. Hanya beberapa juta rupiah, bukan apa-apa. Bekerja di Rolea. Gajinya tidak besar, kan? Ayah, biasa saja. Pernah kepikiran pindah ke Unel? Aku bisa kasih rekomendasi. Ini kesempatan yang banyak orang perjuangkan. Yang harus kamu lakukan. Hanya satu hal untukku. Aku dengarkan. Yang bisa kulakukan hanya memberi rekomendasi. Diterima kerja atau tidak. Apa yang kamu butuhkan? Katakan saja. Aku ingin bertemu bosmu, Nancy. Cukup, atur pertemuan untuk kami. Dan surat rekomendasi, bisa katurkan segera untukmu. Aku bisa mengatur pertemuan. Tapi begini, kami baru saja bertengkar beberapa hari lalu. Kalau kamu mundur. Tidak mudah ditipu, ya? Baiklah. Tak ada usaha, tak ada hasil. Cek ini, senilai 1.800.000.000 rupiah. Katakannya, dan uang ini, semuanya milikmu. Nah, itu baru dermawan Ibu Yates. Halo, pesananmu sudah siap. Yah, Ibu Yates, aku harus pergi. Selamat menikmati. Itu, 1.800.000.000 rupiah. Penuh 1.800.000.000 rupiah. Begitu ini selesai, aku pasti akan mengambilnya kembali. Halo, Bapak Clark, ini Sharon. Hai Sharon, bagaimana pekerjaan itu? Berjalan? Semuanya berjalan lancar. Bagus, kalau kamu berhasil, di tinjauan promosi akhir tahun, kamu akan mendapat dukunganku. Ya, Bapak Clark. Terima kasih atas kepercayaan Bapak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Hei, kamu sudah kembali.
Ya, ini. Apa ini? Bukannya akhir-akhir ini kamu mengadakan acara amal? Anggap saja ini sumbangan kecilku. Dari mana kamu dapat 1.800.000.000 rupiah? Sharon yang memberikannya padaku. Hah? Restoran itu, dia juga mengajakmu ke sana? Ayah, dia juga cerita semua tentang kalian berdua. Aku jadi cemburu. Dia yang meringit-ringit minta tolong. Jadi aku akhirnya luluh. Dan setuju buat coba. Tapi kita cuma teman makan aja sih. Gak pernah pegang tangan pun. Kamu baru bilang. Kamu cemburu. APA, aku nggak boleh cemburu dikit? Jadi perasaanmu ke aku. Bukan cuma rasa bersalah dan terima kasih. Kamu ngomong apa sih? Kamu kan suamiku tersayang. Aku harus angkat telepon ini. Suamiku tersayang. Apa itu artinya dia juga suka sama aku? Kamu ngapain? Bukannya nenek baru bilang, dia mau cicit laki-laki secepatnya? Masa nggak kita prioritaskan? Aneh. Tiba-tiba aja? Tiba-tiba? Justru, menurutku, kita udah telat. Sayang, Pejai. Pejai. Sayang, Sayang, kamu wangi banget. udah deh. Aku mau tanya sesuatu. Tadi malam, kenapa tiba-tiba kamu jadi agresif gitu? Dulu, kamu bilang, kamu nggak akan punya pikiran nggak sopan sama aku. Jadi aku kira kamu nggak suka sama aku. Tapi kemarin, kamu bilang kamu cemburu. Nah, waktu itu aku baru nyadar. Sebenarnya, kita berdua sama-sama suka. Lama juga kamu nyadarnya. Siapa sih yang jadi perusak suasana? Aku blokir dia buat kamu. Sudah. Hampir waktunya kerja. Oak. Nanti malam kita ganti. Sial, beraninya kamu memblokirku. Nancy, kamu benar-benar kurang ajar. Kamu berani-beraninya macam-macam sama aku. HMPH, aku nggak percaya. Walaupun dia ibu Scott, dia tetap harus naik kendaraan umum. Aku tunggu aja di sini. Pasti aku ketemu dia. Dengan semua keributan ini, pasti ibu Scott nggak mungkin salah. Ibu Scott, Bapak Clark menyuruh saya datang. Dia ingin bertemu dengan Anda. Ada apa dengan sikapmu? Bukannya Anda sudah mengirim Sharon? Kenapa Anda juga di sini? Anda salah paham tentang saya. Saya datang kali ini untuk memberikan undangan kepada Anda untuk final kompetisi desain perhiasan global. Saya salah satu juri. Anda menatap sangat intens. APA, ini bukan apa-apa dibandingkan dengan posisi Anda sebagai Presiden UNEL. Dibandingkan dengan gelar-gelar kosong itu, saya lebih peduli pada desainnya sendiri. Bisa bersaing dengan desainer terbaik dunia adalah kehormatan terbesar. Sepertinya kamu tidak berencana kembali ke UNEL. Awalnya, Sharon bilang semuanya berjalan lancar. Kupikir kamu sudah menyerah. Tapi dari kelihatannya, kamu hanya mempermainkannya. Sharon, bekerja untukmu? Benar. Mina Rick. Ibu Scott, rapat ibu akan segera dimulai. Baiklah, aku tidak akan menahanmu. Aku akan pergi sekarang. Sampai jumpa di babak final. Oak. Hei, Bapak Clark. Sharon, apa yang kamu lakukan di sini?
Kesini untuk menemui. Nancy, dia mengundangku untuk melihat-lihat perusahaan hari ini. Kamu beruntung, dia suka padamu. TAPI, dia sudah mempertegas bahwa dia tidak akan kembali ke UNEL. Tugasmu selesai. Dalam beberapa hari ke depan, kamu bisa kembali ke kantor pusat. Bagaimana dengan penilaian promosi akhir tahun saya? Mulai sekarang, semuanya tergantung kinerjamu. Dengar, aku sudah susah-susah menghubungi Ibu Scott. Biar aku coba lagi. Bukannya kamu sendiri yang bilang, kalau aku kebetulan menarik perhatiannya? Siapa tahu? Kalau aku coba sekali lagi, mungkin aku bisa berhasil. Baiklah, kita sudah cukup putus asa untuk mencoba apa saja. Ibu Scott adalah finalis dalam kompetisi desain perhiasan global bulan depan. Kamu bisa coba peruntunganmu di sana. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Clark. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Selamat tinggal, Bapak Clark. Hati-hati di jalan. Kenapa tanganmu gemetaran? Kan yang ikut lombaku, bukan kamu. Sayang, nanti kalau kamu sudah di atas sana, jangan gugup, ya? Santai saja. Pialannya pasti jadi milikku. Iya, kamu yang terbaik. Tapi kalaupun kamu tidak menang, tidak apa-apa. Kamu akan selalu yang terbaik di mataku. Kamu benar-benar tidak percaya padaku, ya? Gini aja, ikut aku nanti sore. Akan kutunjukkan, sebenarnya aku ini seperti apa. Hei, tunggu, bukankah itu Ibu Scott? Ibu Scott. Ya, Ibu Scott dari Rolea Jewelry. Waktu itu, Deep Hammered Perhiasan. Karya utamanya, dirancang oleh Ibu Scott. Mahkota Malaikat. Kalung itu bernilai 2 juta dolar. Akhirnya dibeli oleh seorang pangeran Arab. Betul. Jadi itu dia. Ibu Scott, ini kartu nama saya. Saya punya badge bahan baru. Saya tunggu kerja sama kita. Wah, kenapa semua pada berkerumun? Oh, jadi kalian sedang menonton pertunjukan sirkus. Waktu itu, kau menyelinap masuk ke puncak menggunakan undangan Leo, dan berakting palsu. Lagi-lagi pakai trik lama, berani sekali kamu. Kamu? Betul. Aku punya suami yang sangat menyayangiku. Pinya? Kamu. Dengar, ini area khusus peserta lomba. Hanya peserta dan tamu istimewa yang boleh duduk di sini. Apa hakmu duduk di sini? Walaupun Leo adalah presiden grup Martinez. Di final kompetisi hari ini, dia tidak punya suara di sini hari ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu harus pindah. Satpam. Keduanya, duduk di kursi yang salah. Suruh mereka pindah sekarang. Kalau tidak, nanti tamu VIP datang, dan kursinya diduduki orang. Kamu akan dalam masalah besar. Permisi. Area ini khusus untuk peserta dan tamu VIP. Anda harus pindah ke area penonton. Lihat ini. Lihat apakah aku layak duduk di sini. Ini kesalahan kami. Silakan tetap duduk. Tidak apa-apa. Kamu boleh pergi. Bagaimana mungkin? Mustahil. Tunjukkan. Kenapa harus? Memangnya aku ini ibumu? Yang harus mengabulkan semua permintaanmu? Mustahil. Aku saja tidak pantas duduk di sini. Jadi, apa yang membuatmu pikir kamu bisa? Apa kamu menyuap para satpam untuk mengatur semua ini? NC, karena kamu tidak mau mengalah. Jangan salahkan aku kalau nanti jadi berantakan. Manager, di mana dia? Saya manajer yang mengawasi kompetisi ini, Bapak Evans. Boleh saya tanya, ada masalah apa? Bapak Evans, ya, kursi ini jelas-jelas disediakan untuk VIP. Orang ini jelas tidak berhak duduk di sini. Tapi dia menolak untuk pindah. Dia bahkan menyuap satpam. Taktik licik seperti ini sungguh memalukan. Mengusirnya bukan hal yang berlebihan, kan? Ibu, dan siapa Anda? Bapak Evans, saya Nancy, peserta dalam kompetisi ini. Desain saya adalah Phoenix.
Dan ini undangan saya. Wah, halo. Jadi Anda sang jenius di balik desain Phoenix itu. Saya sudah sangat ingin bertemu Anda. Saya tidak tahu, Anda masih muda sekali. Untuk undangannya, saya tidak perlu melihatnya. Hanya 3 desainer yang masuk final. Berpura-pura jadi salah satunya, tidak ada gunanya. Apa? Baiklah kalau begitu. Wanita ini sudah mengganggu saya dan suami saya. Sebagai penyelenggara, bukankah seharusnya Anda mengusirnya? Karena ini pelanggaran pertamamu. Ini hanya peringatan. Kalau ada kesempatan berikutnya, aku akan membuatmu diusir. Silakan. Aku sangat marah. Nancy, kamu tidak akan lolos dari ini. Apa yang dia lakukan di sini? Bapak Clark. Kalian lanjutkan saja dulu. Aku perlu membahas sesuatu. Bapak Clark, apa yang Anda lakukan di sini? Saya salah satu juri untuk kompetisi ini. Jadi, apakah kamu sudah bertemu dengan Ibu Scott? Aku masih tidak tahu. Seperti apa penampilan Ibu Scott. Jadi bagaimana mungkin aku sudah bertemu dengannya? Aku belum bertemu dengannya. Jangan khawatirkan itu. Jangan terlalu membebani dirimu sendiri. Kalau tidak berhasil, tidak apa-apa. Asalkan kamu bekerja keras, akan ada kesempatan untuk promosi. Baik. Ini semua salah Nancy. Dia bukan cuma menipuku. Dia juga mengambil 1.800.000.000 rupiah dariku. Aku bahkan tidak jadi bertemu Ibu Scott. Karena dia. Kau akan membayar ini. Kamu dengar? Seorang peserta masuk final, tapi ternyata dia plagiat. Dia didiskualifikasi. Plagiat? Ya, berani-beraninya berbuat curang di kompetisi sebesar ini. Karir orang itu sudah tamat. Betul sekali. Plagiat. Nancy Scott. Kau tamat. Ini adalah karya peserta nomor 1. Ganti namanya. Kamu siapa? Ini area belakang panggung. Dilarang masuk bagi yang tidak berwenang. Saya asisten Bapak Clark. Dia sedang tidak enak badan. Dia menyuruh saya untuk melihat. Apakah kalian punya obat pereda nyeri? Baiklah. Tunggu di sini. Saya akan ambilkan. Kau sedang apa? Hei, sedang apa kau? Oh, kau rupanya. Bapak Clark baru mengirimiku pesan. Dia sudah tak sabar. Ini, ambil. Lain kali hati-hati. Ini area belakang panggung. Meskipun kau asisten juri, kau tak bisa sembarangan masuk ke sini. NC, kau yang minta ini. Nancy, perlu kuhadapi dia? Biarkan saja. Dia cuma orang kesel. Tak layak kita buang waktu. Lihat, itu William dari UNEL. Tampaknya kompetisi hari ini ketat, dan jurinya juga kelas atas. Selamat siang, semuanya. Ini adalah babak final, kompetisi desain perhiasan global. Mari kita langsung ke intinya. Mari kita sambut kontestan pertama kita. Jangan gugur, kamu pasti bisa. Tema kompetisi ini adalah totem. Desain saya terinspirasi dari citra Phoenix. Ini melambangkan keberuntungan, kemewahan, dan vitalitas. Dan sekarang untuk karya saya. Seperti yang bisa kalian lihat, bagian ini menggunakan emas berwarna dan teknik tatahan filigri untuk menyoroti keindahan surgawi sang Phoenix. Dan di sini, saya menggunakan seni giok putih dan berlian untuk menyoroti kemegahan sang Phoenix. Terima kasih.
Presentasi kontestan pertama telah berakhir. Para juri, kalian bisa mulai memberi nilai. Sudah siap? Siap. Kami sudah selesai memberi nilai. Nilai akhir kontestan Nancy Scott adalah 10 sempurna. 10 poin. Kompetisinya baru saja dimulai, dan peserta pertama langsung dapat nilai sempurna. Peserta dapat nilai sempurna berdasarkan karyanya, bukan urutannya. Jadi maksudmu, peserta pertama mustahil dapat nilai sempurna? Ya, itu benar. Karya peserta Scott sungguh memukau. Sayang, itu luar biasa. Tentu saja. Nilai sempurna? Luar biasa. Sepertinya, kompetisi hari ini akan sangat seru. Terima kasih, peserta Nancy Scott, atas karya yang luar biasa itu. Selanjutnya, Memberi nilai tinggi pada karya jiplakan. Kompetisi ini mungkin sudah diatur. apa? Karyanya jiplakan? Sudah kubilang, dalam waktu sesingkat itu, mana mungkin seseorang mendesain karya sehebat itu. Ternyata itu cuma jiplakan. Sharon, kamu sedang apa? Beraninya kamu menuduh orang plagiat tanpa bukti? Kamu punya buktinya? Tentu saja ada. Sharon, kamu sedang apa? Kamu cuma menuduh orang plagiat tanpa bukti? Ada buktinya? Tentu saja ada. Bukti. Ini dia. Sebuah lukisan minyak. Karya ini memadukan estetika gaya bebas dengan teknik lukisan minyak barat. Semuanya, lihat lebih dekat. Lihat pola Phoenix dalam karya ini. Bukankah terlihat agak mirip dengan desain Ibu Scott sebelumnya? Memang mirip. Sangat mirip. Bagaimana ini bisa terjadi? Panic APA? Kamu tidak meragukanku juga kan? Aku percaya kamu. Butuh bantuan? Kami tidak butuh bantuannya. Hanya dengan satu telepon, aku bisa membuatnya menarik. Kembali tuduhannya. Baiklah, aku bisa urus sendiri. Biar aku yang urus. Kalau tidak salah, gambar ini dari media sosial seseorang kan? Aku percaya pada diriku sendiri. Serahkan saja padaku. Kalau aku tidak salah, foto ini berasal dari profil media sosial seseorang kan? Benar. Tadi aku cuma lagi bosan, jadi buka aplikasi media sosial. Dan kebetulan nemu foto ini. Kalau bukan karena itu, mungkin kamu sudah berhasil lolos dan menang medali emas hari ini. Kalau begitu, bisa tunjukkan ke semua orang. Kapan postingan ini dipublikasikan? Tentu saja. Apa? Itu terlalu kebetulan. Itu dipublikasikan cuma 30 menit sebelum kompetisi dimulai. 30 menit? 30 menit? Apa mungkin seseorang mendesain karya sehebat itu dalam waktu segitu? Mungkin kalian belum tahu. Meski final hari ini, jam 4 sore. TAPI. Kami peserta sudah menyelesaikan karya kami seminggu lalu dan menyerahkannya. Jadi, karyaku sudah selesai seminggu yang lalu. Jadi, Ibu Yates, bagaimana tepatnya aku bisa melihat foto ini dan berhasil menjiplaknya? Aku tahu. Batas waktu pengumpulan seminggu lalu. Waktu pertama kali lihat foto ini, aku cuma suka. Jadi aku hubungi pembuat aslinya untuk tanya apakah bisa kubeli. Dan untungnya, aku memang menghubungi pembuatnya. Kalau tidak, kamu sudah berhasil lolos. Aku langsung suka lukisan ini waktu pertama kali lihat. Jadi aku menghubungi seniman aslinya untuk tanya apakah aku bisa membelinya. Dan syukurlah aku melakukannya. Kalau tidak, kamu pasti sudah lolos dari ini. Ini riwayat chat aku dengan seniman aslinya. Dan foto-foto yang dia kirim ke aku tentang karya aslinya. Seperti yang bisa kamu lihat, lukisan ini dibuat setahun yang lalu. Jauh sebelum final. Nancy, sekarang kamu mau bilang apa untuk dirimu sendiri? Nancy, aku yang memasukkan semua bukti ini. Hanya untuk menghancurkan reputasimu. Sekarang lihat saja kamu mencoba bersikap sok. Nancy,
Aku akan hubungi seniman aslinya untuk membersihkan namamu. Tidak apa-apa. Lupakan saja apakah orang ini bahkan ada. Bahkan kalau kita coba hubungi dia sekarang, terlalu merepotkan. Sudah terlalu terlambat. Tapi aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu. Disalakan seperti ini. Aku tidak pernah mau mengungkapkan identitas asliku. Aku ingin tetap menjadi orang biasa, dan bersamamu. Tapi sekarang, lupakan saja. Baiklah, biarkan saja terbongkar. Sharon, aku akan tanya kamu untuk terakhir kalinya. Lukisan minyak yang kamu sebutkan, apakah dirangkang tahun lalu? Memangnya kenapa kalau iya? Tidak ada apa-apa. Tunggu saja. Ketika kebenaran terungkap, aku ingin memastikan kamu tidak bisa mengelak. Tolong proyeksikan ini di layar besar. Ya, Jangan panggil aku bos. Saat kita mendirikan UNEL, kita juga membuat sebuah situs web pribadi. Sketsa ini lebih mirip karya Nancy daripada lukisan minyak itu. Dan gambar ini sebenarnya adalah desain perhiasan. Bukan berarti dia menjiplak lukisan minyak itu. Dia justru menjiplak karya ini. Bagaimana bisa karya desainer ini terlihat sangat mirip dengan Nancy, tapi dalam detailnya, karya Nancy lebih presisi. Karyanya agak amatiran. Apa maksudmu menunjukkan ini? Bahkan jika lukisan minyak itu diterbitkan jauh sebelum sketsa ini, yang terbukti hanya bahwa kamu tidak menjiplak lukisan minyak itu, tapi justru karya ini. Benar. Kamu menjiplak karya ini persis. Buktinya tak terbantahkan. Apa yang bisa kamu katakan? Sharon, aku sangat kecewa padamu. Bapak Clark, kenapa kau juga membela Nancy Scott? Apa kalian berdua saling kenal atau bagaimana? Kamu menyalin karya ini, kata per kata. Buktinya tak terbantahkan. Apa yang mau kamu katakan untuk membela diri? Sharon, kamu benar-benar mengecewakanku. Bapak Clark, apa yang terjadi? Kenapa kamu membelanya? Apa kalian berdua saling kenal? Ya, sebelumnya, aku menyuruhmu untuk membawa Nancy kembali ke UNEL. Kamu bilang semuanya berjalan lancar. Tapi sekarang jelas, kamu bahkan tidak tahu siapa Nancy itu. Bapak Clark, apa maksudmu? Jangan-jangan dia. Benar. Nancy Scott adalah pendiri UNEL. Nancy yang asli. Jadi Nancy Scott itu sebenarnya Nancy. Pantas saja karyanya. Terasa begitu familiar. Sekarang aku tahu kenapa. Jadi Nancy itu sebenarnya desainer perhiasan legendaris. Nancy? Halaman yang ditunjukkan Nancy itu dari bertahun-tahun lalu, saat dia baru memulai UNEL. Itu adalah situs web pribadi yang dia dirikan bersama. Jadi tuduhan plagiarisme yang kamu lontarkan sama sekali tidak berdasar. Tidak. Tidak. Tunggu, itu tidak mungkin benar. Kalau kamu tidak percaya padaku, aku akan telepon kantor pusat sekarang juga. Selain aku, setiap anggota kunci UNEL bisa mengonfirmasinya. Bapak Clark, aku minta maaf. Aku sangat minta maaf. Aku membiarkan dendam pribadiku mengganggu. Aku menuduh Ibu Scott melakukan plagiarisme. Aku kehilangan akal dan membuat kesalahan besar. Kumohon maafkan aku kali ini. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Seharusnya aku tidak menyalahgunakan jabatanku untuk balas dendam pribadi, atau memfitnah Ibu Scott melakukan plagiarisme. Aku bertindak gegabah dan melakukan kesalahan bodoh. Kumohon maafkan aku untuk kali ini saja. Jadi itulah kenyataannya. Aku hampir saja percaya. Masa ada orang yang begitu hina? Untuk balas dendam pada seseorang, dia sengaja mencoreng nama baiknya. Dia adalah kanker di industri ini. Justru karena kamu jujur dan berintegritas, dan rajin dalam bekerja, aku mempromosikanmu berkali-kali. Aku tak pernah menyangka kamu adalah orang seperti ini. Bapak Clark, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku untuk kali ini saja. Kita semua sudah dewasa. Kita harus bertanggung jawab atas tindakan kita. Dengan ini aku umumkan bahwa Sharon Yates masuk daftar hitam oleh UNEL. Mulai sekarang, jika ada yang berani mempekerjakanmu, berarti mereka melawanku. Security, jemput dan enter dia keluar.
Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Kumohon maafkan aku, Bapak Clark. Bapak Clark. Nancy, Karaimala, yang membuatku masuk ke industri ini. Impian terbesarku, selalu ingin bertemu denganmu. Aku selalu ingin bekerja sama denganmu. Ini kartu namaku. Security, jaga ketertiban. Nancy, tidak suka dikerumuni orang. Kalian berdua, tolong jaga ketertiban di tempat ini. Nancy. Pause. Dulu kamu menolakku, karena kamu ingin hidup yang tenang. Sekarang identitasmu sudah terbongkar. Aku yakin kehidupan tenang itu sudah hilang untuk selamanya. Jadi, bagaimana pendapatmu? Mau kembali bersamaku? Seperti yang kamu lihat, aku sudah menikah sekarang. Aku tidak bisa hidup seperti dulu lagi, melakukan apapun yang kuinginkan. Jadi hanya karena itu, kamu mau meninggalkan Unel? Dan menghabiskan seluruh hidupmu di perusahaan kecil seperti Rolea? Bapak Clark, dengan segala hormat, apa yang Anda katakan bukan hanya penghinaan terhadap grup Martinez. Itu juga tantangan bagi bakat Nancy. Dulu saat dia tidak punya apa-apa, dia tetap mendirikan Unel. Dan sekarang, dengan dukungan grup Martinez, bakatnya tidak hanya tidak akan sia-sia. Dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menciptakan keajaiban yang lebih besar lagi. Kupikir bos menikahimu karena dia tidak punya pilihan lain. Tapi sekarang sepertinya kamu tidak seburuk yang kubayangkan. Jangan turun ke level anak kecil. Pause. Jangan anggap aku seperti anak kecil. Baiklah, William kita sudah dewasa sekarang. Dia bahkan duduk di panel juri. Benar-benar berwibawa. Leo Martinez. Kurasa kamu juga paham soal ini. Dia lebih cocok untuk Unel. Hanya di Unel, dia akan punya titik awal yang lebih tinggi, dan bisa mencapai lebih banyak lagi. Serius? Kamu mau dia melalui kesulitan, memulai bisnis dari awal lagi? Selama aku ada di sini, dia tidak perlu menderita. Hei, baiklah. Berhenti berdebat, kalian berdua. Aku tahu kalian berdua menginginkan yang terbaik untukku. TAPI. Tidak perlu terus berdebat. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Ini idenya. Kita gabungkan Rolea dan Unel menjadi satu perusahaan. Dan pindahkan juga kantor pusat Unel ke sini. Dengan begitu, aku bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan. Aku tidak keberatan. Kalau begitu, aku juga tidak keberatan.